Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. As-salisu an ya'mala ala muqtada ma amana bihi. Ketemu halaman berapa? 14, baris paling bawah. As-salisu, adapun sebab yang ketiga, an ya'mala, yaitu bahwa mengamalkan oleh seseorang ala muqtada ma amana bihi, atas kehendak apa-apa yang ia mengimani dengannya, zahiran baik lahiriahnya, wa batinan maupun batiniyahnya, wa yastamirra fi dzalika, dan ia terus menerus pada yang demikian itu beramal, wa yabdhulal istita'ata, dan ia mencurahkan akan kemampuan, fima hunalika, pada barang yang di sana pengamalan, wa ila ifadatihi al-yaqina al-isyaratu biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan kepada memberikan faedah sebab ketiga akan keyakinan, yaitu ada isyarat dengan firman Allah Ta'ala walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, berjibaku pada jalan kami, pada agama kami, lanahdiyannahum, niscaya memberikan hidayah oleh kami akan mereka, memberikan petunjuk oleh kami akan mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Segini dulu kita bahas. Saudara sekalian yang mulia, penting seorang salik yang menapaki jalan pengen wusul kepada Allah, menanamkan keyakinan yang bagus kepada Allah, mempercantik keyakinan kepada Allah. Pertemuan yang lalu dijelaskan ada banyak faktor bagaimana keyakinan seorang hamba itu makin kuat, keyakinan itu makin bulat, keyakinan itu makin bagus adanya. Ada 3. Pertemuan yang lalu kita udah bedah faktor pertama, faktor kedua, dan malam hari ini kita akan menutup dengan membahas faktor yang ketiga yang membuat keyakinan kita kepada Allah makin mantap, keyakinan kita kepada Allah makin bagus. Apa yang ketiga?
Bila yang pertama kita disuruh bagaimana kita membaca ayat-ayat Quran, membaca hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah dengan segenap asma dan sifatnya. Kemudian kita disuruh merenungi alam raya untuk mengenal pencipta jagat raya. Maka malam hari ini adalah poin yang rada rendah tapi cukup juga untuk menuju sebuah keyakinan kepada Allah. Apa itu? Faktor yang ketiga yang membuat keyakinan itu tambah kuat, yang membuat keyakinan itu tambah bagus adalah kita kudu mujahadah, kita kudu sungguh-sungguh beramal soleh. Kita kudu mengamalkan dari apa yang diatur pada syariat, baik ketaatan aspek lahiriah maupun ketaatan aspek batiniah. Kita kudu beramal soleh, bukan sekedar beramal soleh, tapi kudu kita istiqomah terus menerus di dalam beramal soleh. Bukan sekedar istiqomah, tapi kita disuruh untuk mencurahkan segenap daya dan kemampuan kita mempertahankan amal soleh. Jadi saudara, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang, bisa bagus, bisa memburuk iman. Dan iman itu bisa tambah bagus bila kita beramal soleh dengan penuh kesungguhan dan penuh keistiqomahan. Begitu Imam Haddad bilang, kita kudu beramal soleh penuh dengan kesungguhan dan penuh dengan keistiqomahan. Begitu. Kenapa kita kudu beramal soleh? Sebab iman akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Iman akan bertambah dengan keistiqomahan di dalam ketaatan. Iman akan tambah kuat dengan kita mengerahkan daya kemampuan kita untuk mengamalkan ketaatan lahir maupun mengamalkan ketaatan batin. Begitu kata Imamul Haddad. Saudara, perlu diketahui oleh kita, kalau berbicara an ya'mala, beramal dengan amal soleh, mengikuti kehendak keimanan, baik amal lahir maupun amal batin, saudara, perlu diketahui oleh kita, amal soleh itu ada 3 kategori yang bisa mendorong keyakinan kita menjadi bagus adanya. Amal soleh ada 3 kategori. Pertama, amalun qalbiyun. Yang kedua, amalun qauliyun. Yang ketiga, amalun fi'liyun. Amal soleh yang bisa menghantarkan kita menuju keyakinan yang bagus kepada Allah. Amal soleh yang bisa menguatkan keimanan kita makin tebal dan cakep kepada Allah ada 3 kategori. Amal soleh itu ada amal soleh
kerjaan hati, namanya batinan. Batin ini kerjaan hati. Amal soleh yang disebut amalul qalbi. Yang kedua, amal soleh namanya disebut amal qauli. Amal soleh aspek ucapan, diucapin pakai lidah, itu juga bisa menguatkan keyakinan nama Allah. Ketiga, amal soleh aspek amali, yakni perbuatan yang kita lakukan, saudara, bisa menghantarkan menuju keyakinan yang bagus dan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana itu amal soleh aspek batin? Yang pertama, ikhlas. Ikhlas macam-macam. Yang pertama, dari ikhlas macam-macam, ikhlas pada niat. Niatnya kudu tulus. Dan ini nasihat yang kedua setelah kelar paparan keyakinan. Nanti yai kita Imamul Haddad ngomongin tentang niat. Beliau bakal bilang, wa alaika bi ikhlasi niyatika wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla al-amal fa inna niyata imamul a'mal wal a'mal tabi'atun la husnul quban, dan seterusnya. Nanti tahapan yang kedua, wasiat. Kita wasiat yang pertama aja panjang begitu. Kira-kira kita ini pengen buru-buru hatam enggak? Saya mau tanya dulu, pengen buru-buru hatam enggak? Saya baca ujungnya walhamdulillahirabbil alamin. Hatam dah malam ini. Mau hatam mau paham? Paham. Jadi kita nggak usah ngejar tamat ya. Ngejar ngerti aja ya. Yang pertama adalah ibadah amal soleh, kerjaannya hati, ikhlas. Kita kudu ikhlas. Saya nggak paparin panjang ikhlas itu apa, ntar di depan bakal banyak. Ini paparan menuju ke buah keyakinan. Ikhlas pertama pada niat, itu nanti bakal dipaparin tentang niat ini nanti sama yai kita. Setelah wasiat pertama, mantapkan keyakinan Anda kepada Allah. Amal soleh yang kudu kerja hati adalah tawakal. Kudu menyerahkan urusan kita sama Allah. Bagaimana anak kecil mantep, mau lebaran kurang 3 hari kayak belum beli baju nggak stres, mau bayaran sekolah naik terus kayak nggak puyeng. Kenapa? Dia punya tawakal cakep, gue ada yang ngurusin. Bila kita yakin kita ada yang ngurusin Allah, maka bakal bagus keyakinan kita sama Allah. Akan tenang hidup kita, akan mantap dengan tawakal sama Allah, akan mantap. Saudara, duit, orang kita sebut duit, rezeki itu bukan duit doang, tapi salah satu unsurnya duit. Duit itu saudara berbanding lurus dengan dompet. Begitu tuh, duit nih pala kita berbanding lurus dengan dompet. Kalau dompetnya itu ringan, palanya berat. Bener nggak? Saya ngeri sama yang ngangguk-ngangguk nih. Kalau dompetnya ringan, palanya berat. Begitu. Kalau dompetnya berat, palanya ringan. Ngelangkah juga kemana-mana dia. Ya Allah. Bener nggak? Oh begitu. Tuh begitu. Jadi kita kudu memiliki ketawakalan yang bagus sama Allah. Mantepin aja. Tawakal. Apalagi tuh ibadah hati. Zuhud.
Kita harus memiliki kezuhudan. Apa tuh zuhud? Zuhud itu anti duit, bukan. Tidak ada rumusannya zuhud anti duit, anti jabatan, bukan. Zuhud itu tidak meletakkan duit sama jabatan dalam hati. Itu namanya zuhud. Adamu alaqatid dunya, adamu alaqatil qalbi bid dunya, begitu. Tidak ada mengaitkan hati dengan dunia, hatinya enggak ditaruhin dunia, hatinya enggak. Jadi zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati. Itu namanya zuhud. Tidak meletakkan duit dalam hati, tidak meletakkan jabatan dalam hati. Itu namanya zuhud. Bukan tidak punya duit, bukan tidak punya jabatan, bukan. Zuhud itu bukan kita anti jabatan, bukan kita anti duit, tapi hati kita tidak ditaruhin duit. Begitu. Karena duit itu kayak sendal, hati itu kayak masjid. Kita mau ngaji nih, ke masjid nih, bawa sendal nggak kira-kira? Bawa. Dibawa ke dalam masjid nggak? Kenapa? Kenapa nggak dibawa ke dalam masjid? Kotor. Barang kotor di luar. Masjid suci. Dunia begitu. Enggak boleh dimasukin di hati. Hati itu suci, tempat rahmat Tuhan yang suci. Maka duit tidak boleh di dalam hati. Duit dalam dompet aja, tidak boleh di dalam hati. Kalau dalam hati susah ngeluarinnya. Di hati, orang bilang sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati kagak, saking dalamnya tuh. Susah begitu, itu ribet. Maka zuhud itu bukan anti duit, tapi anti naro duit dalam hati. Begitu. Dan itu yang bikin jadi stres dalam hidup. Itu begitu. Kalau nggak punya duit namanya miskin, saudara, bukan zuhud. Miskin. Kalau kata orang-orang sono, kere katanya. Kere. Apa tuh kere tuh ya? Saya pernah dengar tuh. Kayaknya miskinnya lagi kali ya. Begitu dah kira-kira. Itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu harta banyak tapi nggak ditaruh di hati. Nabi Sulaiman alaihissalam gelarnya Sayyiduz Zahidin, pimpinan orang-orang zuhud. Padahal kunci lemari duitnya, kunci lemari, yang lemari isinya duit mulu, diangkut sama 100 kontainer kagak keangkut. Kira-kira berapa tuh duitnya? Kagak kehitung. Tapi gelarnya rajanya orang zuhud, sebab dunianya enggak ditaruh di hati. Dia raja, pejabat, tapi jabatannya enggak ditaruh di hati, gitu. Itu namanya zuhud. Zuhud namanya. Dan ini kalau kita lakukan, maka kita bakal mantap imannya sama Allah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah anda, maka Tuhan cinta kepada anda. Begitu. Maka iman makin mantap. Begitu, saudara. Jadi harta itu kayak sapu tangan. Sapu tangan tuh dipakai mulu apa enggak ya? Hah? Enggak. Dipakainya kalau keluar ingus baru dipakai. Kalau enggak keluar ingus mah dikantongin. Bener enggak? Jadi duit itu alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Bukan. Jangan dijadikan tujuan. Tujuannya adalah Allah. Begitu tujuannya. Kita dagang adalah alat untuk mencapai tujuan, cari ridha Allah. Apa aja
Begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa, saudara. Begitu. Banyak amalia hati ini. Apalagi qanaah. Qanaah. Apa tuh qanaah? Menganggap banyak meski pemberian itu dikit. Itu namanya qanaah. Merasa cukup dari apa yang Tuhan beri. Itu juga bagus, khususnya bagi orang yang kurang berpunya, miliki qanaah, biar dia tidak ada mengeluh. Begitu, mengeluh. Jadi orang miskin sifatnya qanaah, orang kaya kudu sifat zuhud. Jadi hartanya penghantar dia menuju kepada Allah. Begitu, menuju kepada Allah. Itu begitu. Itu namanya zuhud, qanaah. Ini namanya disebut amalan hati. Ada ridho, ada khauf, harap-harap cemas, ada roja, ada taubat. Ini namanya amalan-amalan hati. Ini kalau dia dikerjakan, imannya tambah mantap, imannya tambah bagus. Kedua, ada namanya amal soleh aspek ucapan, namanya amal qauli, namanya aspek ucapan. Mana itu yang amal soleh yang disebut aspek ucapan? Sepertilah kita berzikir, zikir, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Nih pakai lidah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Apa ya? Baca Quran. Itu namanya amal soleh ucapan. Biar kata sehari seain, imannya tambah bagus. Dengan kita orang baca Quran, begitu, imannya tambah bagus. Mana lagi membaca zikir harian, pagi sore ratib, wirdul latif, itu dibaca. Saban hari kita baca ratib, maka iman tambah bagus. Saban hari, jangan 2 minggu sekali malam Sabtu. Ya Allah, makan 2 minggu sekali. Waduh, keburu modar dia. 2 minggu sekali baru makan, roh. Saban hari, itu namanya amal soleh qauli. Amal soleh qauli. Mana lagi baca solawat, amal Nabi, banyakin baca solawat. Apalagi udah bulan Maulid, lebih banyak lagi bacanya sebagai bentuk gembira ria dengan kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak dibanding bulan-bulan biasa. Lebih banyak dibanding bulan-bulan biasa. Itu bisa menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin mantap yakinnya. Ini makna an ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yastamira fi dhalika wa yabdul al istita'ata fi ma hunalik. Itu begitu. Banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi banyakin berdakwah, ngajak kebaikan, obrolannya yang baik-baik, obrolannya yang baik-baik. Begitu. Zikir yang banyak, yang lama. Jangan sampai dibalik. Ditanya sama bininya, lagi di mana bang? Ratiban. Oh lagi ratiban. Tapi sampai jam 12 belum pulang. Sampai jam 12. Berarti ratib itu lama. Kagak. Dia dibohongin 15 menit ratib, paling lama setengah jam. Ngobrolnya ini nih sampai jam 2 belum kelar yang diobrolin. Bener nggak? Begitu. Jadi akhirnya zikir sebentar diisi omongan yang sia-sia, yang lama, akhirnya ketutup, nggak dapet lagi.
Begitu, tadinya udah mulai ada cahaya-cahaya dari zikir, akhirnya ketutup, ngobrol aja, begitu, yang enggak, begitu, akhirnya ngobrol, begitu, mana ditemenin kacang Garuda, tambah lama aja lagi, begitu kira-kira, sama apa? Sama kopi, iya sama kopi dah, itu kira-kira begitu. Dakwah, ngomong yang baik-baik. Sebab kullama zadal abdu dzikran lillah qawiya yaqinuhu, manakala si hamba itu bertambah zikirnya kepada Allah, maka imannya tambah mantap. Kalau zikirnya angin-anginan, itu berarti imannya labil imannya. Yang model begini sering dicubit mulu sama Allah. Ibarat dagang, kasih rugi lagi, biar apa? Biar malamnya bangun, begitu. Sebab kalau nggak rugi, malamnya ngorok mulu. Nah, ini kudu dikasih begini mulu. Jangan labil, istiqomah. Jadi Allahnya enak ngasihnya sama kita. Istiqomah yang mantap. Maka saya suka bilang sama orang yang bikin majlis zikir tuh, sholawat kek, ratib kek, apa aja majlis zikir tuh. Kalau jamaahnya makin dikit, itu kita harus ngucapin pimpinannya alhamdulillah. Kalau makin dikit, alhamdulillah, berhasil. Berarti yang puyeng tinggal dikit, begitu. Yang puyeng tinggal berapa? Tinggal dikit. Kalau banyak, berarti yang puyeng banyak. Kita kudu ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang puyeng banyak, begitu. Itu begitu, emang begitu. Kalau lagi puyeng, nyari ketenangan. Itu begitu, nyari ketenangan. Dan tenang tuh kalau zikir, apalagi la ilaha illallah. Kata dia bilang biar tenang, gitu. Dia zikir, tungguin temennya, janjinya jam 9, belum datang juga jam 9, baru 3 sampai tengah 10. Kalau jam 10 enggak, ini mau mulai aja ya. Iya, dibisikin yang mimpin, tahlilnya 11 aja ya, udah malam, udah jam 11, ngantuk 11 saja udah malam, gitu. Tapi udah selesai mah ngobrol sampai jam 1, tadi ngantuk katanya. Jadi emang ada yang kayak begitu tuh. Ada yang mana orangnya? Aduh, ini nggak rapi nih, nggak rapi. Tadi bilang ngantuk 11 saja, udah selesai aja ngobrol sampai jam 1 belum kelar. Begitu sampai jam 1 belum rapi-rapi. Ini bagaimana ini? Namanya amal soleh kauli, zikir. Begitu, amal soleh kauli. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah dengan banyak, niscaya Anda sukses. Begitu, Anda sukses. Kalau zikirnya banyak, maka cara menguatkan keyakinan yang ketiga, amal soleh lewat jalur ucapan, zikir. Saudara, harus kita pahami, lidah kita ini enggak pernah diam. Jangan dikata lidah kita diam, enggak pernah. Lidah kita ini tidak pernah diam selama nyawa masih ada di badan kita. Ada dua kemungkinan. Bisa aja lisanun dzakir, bisa aja lisanun laghin. Ada lidah digunakan untuk berzikir, baca Quran, baca solawat, baca tasbih, baca tahlil dan seterusnya, ngomong yang baik-baik. Yang kedua, lidah yang sia-sia. Bila mana lidah kita tidak kita gunakan buat yang baik-baik, maka dengan sendirinya lidah ini akan berjalan sendiri, ngomong yang kagak-kagak, yang kagak-kagak omongannya. Maka amal soleh melalui aspek lahiriah anggota tubuh namanya lidah, gunakan buat yang baik-baik. Berzikir akan menguatkan keyakinan kita.
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus yastamirru, harus istiqamah, wa yabdulal istita'ah, mengerahkan daya kemampuan kita di dalam kita beramal soleh secara qauli, ucapan. Yang ketiga, untuk menguatkan keyakinan dengan kita bersungguh-sungguh beramal soleh lewat jalur amal fi'li, tindakan, gerakan, perbuatan. Ada action. Yang mana tuh? Salat. Banyakin salat. Salat bukan saja 5 waktu, ditambahlah qobliyah, ditambahlah ba'diyah. Nabi bilang as-salatu nurun. Salat itu membawa cahaya yang bakal menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita istiqamah di dalam salat ini, baiklah dia yang fardu maupunkah dia yang sunat, istiqamah bakalan mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya amal soleh fi'li, salat gitu, fi'li. Mana lagi dia yang fi'li, yang ada tindakan, kayak contoh lagi lah, dia puasakah dia, apalagi zakatkah dia, apalagi itu hajikah dia, umrohkah dia. Itu namanya disebut amal soleh fi'li. Dengan anggota lahir kita mengerjakan ini, saudara, namanya disebut amal soleh fi'li. Apa aja? Sedekah, ziarah ke orang-orang soleh, itu bakal naik semangat di dia zikirnya. Di dekat orang soleh, di kubur wali, semangat. Ini namanya amal soleh fi'li. Disuruh sama Nabi Muhammad ziarah kepada orang-orang soleh, disuruh sama Nabi. Nabi contohin begitu. Untuk apa ini? Untuk menguatkan keyakinan. Pas ziarah ke orang soleh bakal muncul, gila ini wali, gila udah matinya masih ngasih makan berapa nih yang dagang di dekat makam ini. Udah matinya pada bisa ngasih makan, habislah disewa untuk datang begitu. Udah mati masih bisa ngasih makan lah gue yang hidup. Puyeng begitu, puyeng begitu, kayak begitu. Itu kayak begitu. Namanya disebut amal soleh fi'li, dengan tindakan nyata, fi'li. Bagaimana dengan fi'li ini? Unsurnya banyak sekali. Salat di permulaan waktu, begitu, dan macam-macam lah. Menjaga jenis solat yang wajib-wajib dulu, baru kemudian yang sunnah-sunnah diperhatikan. Itu namanya amal soleh fi'li. Bila orang itu mondar-mandir ke masjid, kata Nabi, saksikan dia dengan iman yang mantap. Itu namanya amal soleh fi'li. Amal soleh fi'li namanya. Jadi yang ketiga, supaya iman kita mantap, iman kita bagus, kita kudu beramal soleh, penuh keistiqomahan dan penuh kesungguhan. Sebab al-imanu yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan menurun dengan kemaksiatan. Maka mintalah kepada Allah
dengan amal soleh lidah, zikir, doa. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Wiridan Ibnu Mas'ud, Tuhan tambahkan kepadaku keimanan, keyakinan yang mantap dan pemahaman yang benar pada agama. Minta iman. Ampe Nabi doa, Allah mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal isyan waj'alna minar rasyidin. Tuhan, cintakan iman di hati kami. Habib ilainal iman, cintakan iman kepada kami. Kami ini biar cinta sama keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah iman itu menjadi penghias di hati kami. Wa kari ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, berikan rasa benci pada kami kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Wajalna minar rasyidin. Ini minta, namanya amal soleh qauli. Kita minta keyakinan yang bagus sama Allah, keyakinan yang tidak terikat hasil, yang bila hasil berubah keyakinan kepada Allah jadi berubah adanya. Tidak. Maka ada 3 aspek utama untuk membuat keyakinan tambah bagus: baca Quran, baca hadis yang berkenaan keagungan, kebesaran, kudrat iradatnya Allah, kemahatunggalan Allah dengan segalanya, kemahakuasaan Allah segalanya. Ini disuruh kaji. Ini berat bagi kita yang pada bagian ini, karena kita mentadabburi Quran ini berat. Yang kedua, kalau enggak mau baca ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat kauniyah, baca alam dan udah dibedah 2. Yang ketiga, amalin. Ada orang biasa sholat rajin, ibadah rajin, bagus keyakinannya. Ini namanya yang ketiga yang dia kerjakan, yaitu an ya'mala bimuqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan wa yastamirra fi dzalika wa yabdulal istita'ata fi ma hunalika. Singkatnya, agar supaya keyakinan itu bagus, kita kudu beramal soleh dengan penuh keistiqomahan dan penuh kesungguhan hati. Dari mana ini isyaratnya, dalilnya bahwa ini akan melahirkan keyakinan bagus? Di dalam surat Al-Ankabut pada ayat 69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah tidak nyatakan lanahdiyannahum sabilana, tidak, subulana. Mereka yang mujahadah, beramal soleh, penuh keistiqomahan, penuh kesungguhan, baik amal soleh kolbi, bangsa hati, maupun amal soleh kauli, bangsa ucapan, maupun amal soleh fi'li, bangsa tindakan, gerakan, perbuatan. Bila dia benar-benar mujahadah, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, sungguh
aku akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami menuju keyakinan yang bagus, keyakinan yang mantap, menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah melahirkan kesampaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah melahirkan daripada kemaarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kudu sungguh-sungguh. Ndak bisa kalau enggak sungguh-sungguh. Orang bersantai-santai riak, lama dia akan sampainya. Maka berpacu itu dan bersaing bukan dengan orang lain. Orang yang pengen sukses bersaingnya sama diri sendiri, enggak mau mikirin orang. Berpacunya target dagang kita bulan ini laku sekian piece, bulan depan harus sekian lagi. Cara kita begini, begitu, begini, begitu terus. Enggak mau mikirin saingan kita habis berapa, enggak perlu ngintip-ngintip dia, capek. Kanan kiri capek. Kita harus jalan kayak pelari maraton. Dia bersaingnya sama diri sendiri, berpacu dengan waktunya dia. Begitu, enggak pernah lirik kanan udah sampai mana, kiri udah sampai mana, enggak. Apalagi ngiri sama yang duduk di tribun. Tuh orang kagak jalan-jalan, dia duduk juga kagak nyampe-nyampe. Kalau yang pengen nyampe terus berjalan. Jangan saingan sama orang lain, capek. Sainganmu sama diri sendiri, terus berpacu sama diri sendiri. Sekarang dapat ini, tahun besok dapat ini. Kita ngaji sekarang dapat A, besok dapat B, terus saja. Kita berjuang di dalam diri sendiri. Dengan berjuang ini nih akan ketemu jalannya. Kalau kita nggak berjuang, nyantai-nyantai aja, kita nggak bakalan sampai menuju keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang mantap harus ada mujahadah dan istiqomah. Nabi sebelum jadi Rasul di Gua Hiro lama hampir 6 bulan. Udah jadi Rasul masih juga di situ. Namanya istiqomah, namanya mujahadah, berjuang, berkhulwat, beribadah. Kita harus punya target-target. Hari ini kita baca sholawat sekian, besok berapa, begitu. Kurang jangan nambah, iya. Hari ini baca Quran seain, besok paling nggak 2 ain, tapi paling minim seain. Begitu. Begitulah kita dalam keseharian kita. Bila kita beramal soleh, man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan ini menuju keyakinan yang bagus. Singkatnya, beramal soleh, penuh istiqomah, penuh kesungguhan akan menghantarkan menuju keyakinan yang bagus, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkat terendahan. Kalau kita disuruh nomor naik lagi membaca alam, belum tentu kita bisa untuk membacanya dan meneliti biar sampai sama Allah. Apatah lagi suruh menghayati kandungan-kandungan Quran tentang bagaimana Allah. Berat. Yang kita baca cuman Quran tentang burung hudhud, baca doang burung hudhud tanpa dibaca. Hudhud hilang sebentar, dihukum sama Nabi Sulaiman. Lah kita hilang dari Allah bertahun-tahun enggak berasa, kita dihukum sama Allah. Yang salah Tuhan mulu. Ini Tuhan bagaimana? Tuhan mulu yang salah. Ini karena kita kurang pandai menghayati, mentadabburi Al-Quran. Lalu saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengenal pentingnya keyakinan yang bagus, pentingnya keyakinan yang kuat dan tebal sama Allah. Kedua, setelah kita memahami tentang faktor apa yang membuat keyakinan bagus, yang ketiga, saudara, ini adalah kajian Imam Haddad. Apa hasil setelah orang memiliki keyakinan yang bagus dari berbagai aspek, baik itu dari amal soleh maupun membaca alam raya maupun mentadabburi Al-Quran. Apa buahnya, apa manfaatnya, apa cahayanya, cahaya keyakinan
yang muncul dalam kehidupan seorang muslim yang indikator telah berhasil, keyakinannya naik, mana manfaatnya dari keyakinan yang bagus nih, mana buahnya, mana indikasinya keyakinan dia bagus, apa parameter mengukurnya keyakinan dia bagus, buahnya apa kalau nanam pohon, bila keyakinan itu adalah bibit, bagaimana biar dipupuk udah tinggi, tentu bukan tinggi doang, kudu berbuah, mana buahnya. Kata Imam Haddad, wa min samaratil yakini, itu kayaknya pertemuan mendatang aja, jangan sekarang lah gitu. Nanti kita ngomong buah keyakinan itu ada banyak, hampir 8. Imamul Haddad akan sampaikan tentang buah-buah daripada orang yang yakin kepada Allah. Menurut saudara, malam Jumat besok ini pengennya kiamat apa kagak? Pengennya kan kiamat Jumat kata Nabi, pengennya kiamat apa enggak? Oh enggak, baik. Jadi kalau begitu saya yang nantinya Jumat mendatangnya aja begitu bacanya. Kalau lah Jumat besok kiamat saya habisin malam hari ini. Kalau enggak ya enggak, ada segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.